Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Divanya Regata Ketaren dengan NPM C1C020141, kelas 2B, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Adapun tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nila Aprilia, SE, MSI, AKCA. Di sini saya mengambil judul Pentingnya Vaksinasi di Era Pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini sudah menyebar luas di dunia dan juga di negara kita sendiri Indonesia pada tahun 2020 lalu. Seiring berjalannya waktu, sekarang telah direalisasikan bahwa adanya vaksinasi dari COVID-19 ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan vaksin. Vaksin adalah suatu produk yang dapat menghasilkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Lalu ada istilah dari vaksinasi. Vaksinasi adalah proses penyuntikan vaksin untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan ada imunisasi. Imunisasi dan vaksinasi ini seringkali dianggap sama. Tapi nyatanya, ini adalah dua hal yang berbeda. Jika vaksinasi adalah proses penyuntikannya, sedangkan imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita dari suatu penyakit. Manfaat dari vaksinasi. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dari COVID-19. Yang kedua, mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang ketiga, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan juga dampak ekonomi. Dan yang keempat, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Herd immunity ini sendiri adalah kondisi di mana sebagian masyarakat sudah terlindungi dari suatu penyakit. Vaksinasi sendiri dibagi ke dalam dua tahap penyuntikan. Pada tahap yang pertama digunakan untuk mengenalkan vaksin beserta kandungannya pada sistem kekebalan tubuh serta memicu dari respon kekebalan awal. Selang 2 minggu akan dilakukan suntikan tahap kedua. Digunakan untuk menguatkan respon imun tubuh yang telah terbentuk dari suntikan sebelumnya. Siapa saja yang bisa menerima vaksin? Yang pertama, kelompok usia 18-59 tahun. Yang kedua, tenaga kesehatan dan semua petugas yang bekerja di bidang kesehatan. Yang ketiga, petugas pelayanan publik. Yang keempat, lansia di atas 60 tahun. Dan yang kelima, kelompok dengan penyakit penyerta atau kelompok komorbid. Kelompok komorbid ini sendiri harus memenuhi syarat apabila ingin divaksin. Yang pertama, bagi penderita hipertensi dengan tekanan darah di bawah 180/110 mmHg. Yang kedua, bagi penderita diabetes tanpa komplikasi akut, kadar gula darah yang terkontrol dan rutin minum obat. Yang ketiga, bagi penyintas kanker dengan kondisi kesehatan yang baik dan tidak sedang menjalani pengobatan kanker. Syarat umum bagi penerima vaksin. Yang pertama, suhu tubuh harus di bawah 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, tidak mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak napas selama 7 hari terakhir, dan juga tidak ada kontak dengan penderita atau suspek dari COVID-19 kurang waktunya 14 hari terakhir. Vaksinasi tidak dapat dilakukan bagi penderita penyakit jantung, penderita penyakit hati atau liver, penderita penyakit ginjal kronis atau penderita yang sedang menjalani cuci darah. Orang yang menerima vaksin lain perlu ditunda 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya, dan juga bagi penderita epilepsi, HIV, asma, dan penyakit paru obstruktif kronis. Bisa dilakukan apabila penyakit dalam keadaan yang terkontrol. Apakah vaksin COVID-19 dipastikan aman dan halal? Vaksin yang diproduksi sudah melewati proses tahapan klinis yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yaitu aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Tahapan praklinik, tahap klinik fase 1-3, dan juga harus
memenuhi persetujuan dari BPOM berupa penerbitan nomor izin edar. Vaksin COVID-19 sendiri, menurut Majelis Ulama Indonesia, mereka sudah mengeluarkan Fatwa nomor 2 tahun 2021 bahwa vaksin COVID-19 terutama Sinovac sudah dipastikan suci dan halal. Reaksi pasca vaksinasi. Reaksi yang timbul pada vaksinasi pada umumnya bersifat ringan dan sementara, tergantung bagaimana kondisi tubuh kita masing-masing menerimanya. Reaksi ringan pasca vaksinasi ini diantaranya akan muncul demam dan nyeri otot atau munculnya ruam pada bekas suntikan. Ini adalah hal yang wajar, tetapi harus tetap perlu diperhatikan. Manfaat dari vaksin sendiri jauh lebih besar dibandingkan apabila kita terpapar dari virus COVID-19. Apakah vaksin dari COVID-19 ini berbahaya? Vaksin COVID-19 Sinovac dikembangkan dengan metode inaktifat, yaitu virus di dalam vaksin ini sudah dilemahkan dan tidak mengandung virus hidup. Virus yang sudah dilemahkan ini nantinya akan berinteraksi dengan sistem imun kekebalan tubuh kita tanpa menyebabkan risiko penyakit yang serius. Jika nantinya kita telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, diharapkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi sosial, dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Baiklah, kita sudah sampai di akhir presentasi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Salam sehat dan terima kasih.